Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, di antara sahabat-sahabat dari kalangan Ansor terdapat seorang sahabat yang dikenal dalam sejarah dengan nama Usaid bin Khuzair. uh, Usaid bin Khuzair ini adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang memang sebelum beliau masuk Islam, beliau merupakan salah satu tokoh dari kalangan Ansor di Madinah, ya, di Yathrib, karena beliau adalah salah seorang pimpinan dari suku Aus, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Muslim di Madinah, di Yathrib itu terdiri dari masyarakat Aus dan Khazraj, ya. Jadi ada dua suku besar yang sangat terkenal, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, Usaid bin Khuzair ini adalah pemimpin di suku Aus yang nanti dalam sejarahnya menjadi salah seorang sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, begitu. Nah, jika kita telusuri sejarahnya, Usaid bin Khuzair ini peristiwa masuk Islamnya adalah pertama itu beliau dengan wasilah Mus'ab bin Umair. Jadi merupakan hasil dakwah dari Mus'ab bin Umair, karena sama-sama kita ketahui bahwa orang yang pertama kali diutus oleh Rasulullah ke kota Yathrib, ya, ke Madinah untuk mendakwahkan Islam ke sana adalah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini berdakwah di kota Yathrib, di kota Madinah. Beliau adalah orang yang pertama kali berdakwah ke sana, ya, dari sahabat Rasulullah, dan waktu itu bekerja sama dengan warga setempat yang sudah masuk Islam, warga Madinah, yaitu As'ad bin Zurarah, ya. As'ad bin Zurarah ini adalah sahabat Rasulullah juga yang sudah lebih dulu masuk Islam, begitu, dari kalangan kalangan Ansor Madinah. Bahkan Mus'ab bin Umair ini ketika berdakwah di Madinah itu tinggalnya di rumah As'ad bin Zurarah ini. Nah, As'ad bin Zurarah itu memiliki seorang sepupu namanya Sa'ad bin Mu'adz, ya. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sahabat dekatnya Usaid bin Khuzair. Jadi Mus'ab bin Umair yang pertama kali diutus oleh Rasulullah ketika selama berdakwah di Madinah itu, di Yathrib itu, tinggal di rumah As'ad bin Zurarah yang sudah masuk Islam juga. As'ad bin Zurarah adalah sepupunya Sa'ad bin Mu'adz. Sama juga Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah seorang pimpinan juga dari suku Aus, ya. Dan Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat dekatnya Usaid bin Khuzair, ya. Bahkan persahabatan itu jauh sebelum beliau masuk Islam, gitu. Artinya dari sejak kecil mereka sudah bersahabat, ya, antara Sa'ad bin Mu'adz dengan Usaid bin Khuzair. Nah, satu ketika Sa'ad bin Mu'adz ini merasa jengkel, ya, tidak suka ketika Mus'ab bin Umair terus berdakwah, begitu. Bahkan seringkali tempat dakwahnya adalah di rumahnya As'ad bin Zurarah yang merupakan saudaranya Sa'ad. Tapi Sa'ad sebenarnya ingin membubarkan, begitu, kajian itu, membubarkan pengajian lah, katakan begitu. Tapi Sa'ad tidak sanggup karena itu lokasinya adalah di rumah sepupunya. Jadi Sa'ad juga sungkan untuk membubarkan pengajian Mus'ab bin Umair. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mencoba untuk meminta bantuan kepada Usaid bin Khuzair untuk membubarkan pengajian Mus'ab bin Umair. Akhirnya Usaid bin Khuzair menyetujui hal itu. Kemudian beliau mengambil tombaknya, pergi ke majelis pengajiannya Mus'ab bin Umair di rumahnya As'ad bin Zurarah. Dari kejauhan pada saat Usaid bin Khuzair datang membawa tombak, itu As'ad bin Zurarah, tuan rumah itu, berbisik kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, itu yang sedang menuju kemari adalah pemimpin dari suku Aus. Pemimpin dari suku Aus. Jika kita bisa mengajak dia masuk Islam, maka itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa, karena itu bisa membuat suku Aus juga ikut masuk Islam karena pimpinannya masuk Islam, begitu." Akhirnya ketika datang
Usaid bin Huzair itu dengan kemarahan, kemudian dia bertanya kepada Mus'ab dan kepada Mus'ab tentang apa tujuan engkau datang ke sini, begitu, ini pertemuan apa. Jadi dengan kemarahan ya, karena terus mengatakan, apakah engkau ingin memperdaya orang-orang yang bodoh di antara kami, ingin membodohi umat kami, begitu, rakyat kami ingin engkau bodohi, begitu, dengan kemarahan. Tapi karena sikap Mus'ab bin Umair yang memang orangnya sabar, santun, dengan jawaban yang santun mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya engkau mendengarkan dulu apa yang sedang kami bicarakan di sini. Jika memang engkau suka maka silahkan engkau terima, tapi jika engkau tidak suka maka kami akan menghentikan hal ini, begitu, kami akan pergi dari sini, gitu. Dan akhirnya Usaid bin Huzair menganggap itu sesuatu yang fair, begitu. Artinya dia mau mengikuti apa yang dimintakan oleh Mus'ab. Akhirnya Usaid bin Huzair menancapkan tombaknya dan beliau ikut duduk di majelisnya, dan kemudian beliau ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair waktu itu menjelaskan tentang Islam itu seperti apa, bagaimana ajarannya, kemudian ya bercerita tentang Rasulullah dan juga membacakan ayat Al-Quran, ya, membacakan firman Allah. Dan sampai akhirnya Usaid bin Huzair ternyata mendapatkan hidayah di situ. Usaid bin Huzair mendapatkan hidayah, akhirnya beliau tertarik untuk masuk Islam dan kemudian bertanya dengan cara apa jika ingin masuk agama ini. Kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, engkau harus mandi, ya, membersihkan diri, kemudian setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Usaid bin Huzair mandi, ya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian diajari sholat 2 rakaat waktu itu, ya. Ketika Usaid bin Huzair sudah masuk Islam, akhirnya sahabatnya yaitu Sa'ad bin Mu'adz juga ikut masuk Islam karena mereka memang sangat bersahabat dekat, begitu. Akhirnya semakin kokohlah kekuatan kaum muslimin di kota Madinah saat itu, begitu. Dan Usaid bin Huzair itu ketika ketika Rasulullah datang ke sana, ya, ikut bersama kalangan kaum muslimin, ya, yang menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah, ya. Namun ketika peristiwa perang Badar beliau tidak sempat ikut karena memang waktu itu sebetulnya perang Badar itu tidak direncanakan di awalnya, karena perang Badar itu sebetulnya jika ditelusuri sejarahnya itu adalah hasil provokasi dari Abu Jahal yang memang menghendaki perang terjadi. Sebetulnya ketika tidak ada provokasi Abu Jahal, maka perang Badar itu tidak akan terjadi waktu itu. Nah, akhirnya tidak sempat ikut karena memang Usaid bin Huzair itu menganggap bahwa itu hanyalah mencegat kafilah dagang saja. Jadi rombongan Rasulullah dari Madinah ke perang Badar itu tujuannya hanya untuk mencegat kafilah dagang, tapi ternyata takdir berkata lain bahwa itu terjadi perang Badar di situ. Dan tapi dalam perang-perang selanjutnya, perang Uhud misalnya, Usaid bin Huzair terlibat, ya, bergabung bersama kaum muslimin. Dan kemudian Usaid bin Huzair ini juga memiliki keutamaan lain. Misalnya adalah Usaid bin Hudair itu dikenal sebagai seorang sahabat yang suaranya merdu ketika membaca Al-Quran, begitu, bahkan sampai dikagumi oleh para malaikat. Dalam satu riwayat disampaikan bahwa Usaid bin Hudair ini satu ketika di rumahnya itu membaca ayat suci Al-Quran, begitu, dengan posisi itu di sekitar rumahnya. Di situ ada anaknya yaitu Yahya, sehingga beliau mendapat kunyahnya itu Abu Yahya, ya, karena beliau mempunyai anak namanya Yahya. Jadi kunyah Usaid bin Huzair adalah Abu Yahya. Kemudian di sekitarnya juga ada kuda yang biasa beliau pakai untuk berjihad, begitu. Dan beliau membaca Al-Quran di malam hari ini. Beliau membaca Al-Quran, yang dibaca itu surat Al-Baqarah ayat 1-4. Dan subhanallah, apa yang terjadi ketika beliau membacakan surat Al-Baqarah ayat 1-4, itu kudanya itu bergerak seperti dia berputar-putar, begitu, bahkan tali kekangnya hampir putus, begitu, dan hampir mau menginjak anaknya saking gerakannya seperti tidak terkontrol, ya, itu kuda seperti yang kaget melihat sesuatu, gitu. Dan kemudian ketika Usaid bin Hudair berhenti membaca Al-Qur'annya, itu kuda diam.
Tapi ketika Usaid bin Hudzair itu kemudian membaca Al-Quran lagi, itu kuda seperti tadi lagi, ribut lagi. Akhirnya beliau melihat ke atas langit begitu. Di atas langit itu beliau melihat pemandangan yang begitu indah. Jadi ada terlihat awan yang indah begitu, bercahaya, yang kemudian perlahan naik dan akhirnya hilang. Dan Usaid bin Hudzair itu kaget dengan peristiwa itu. Dan akhirnya di keesokan harinya Usaid bin Hudzair menceritakan hal itu kepada Rasulullah, dan diceritakan dari awal sampai akhir. Dan apa kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan bahwa sebetulnya peristiwa tadi malam itu adalah ada serombongan malaikat yang memang turun ke bumi karena ingin mendengarkan suara tilawahnya Usaid bin Hudzair. Jadi subhanallah, para malaikat ingin mendengarkan suara tilawahnya Usaid bin Hudzair. Kata Rasulullah, andai saja kau teruskan bacaanmu itu, maka itu akan, pemandangan itu yang kau lihat tadi malam itu akan terlihat oleh orang-orang yang lainnya begitu. Jadi subhanallah, keistimewaan dari Usaid bin Hudzair ketika beliau membaca Al-Quran sampai-sampai para malaikat turun ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang Usaid bin Hudzair gitu. Dan masih banyak keistimewaan-keistimewaan yang lainnya ya. Usaid bin Hudzair ini beliau itu nanti wafat ya. Ketika wafat itu beliau di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, beliau wafat dan dimakamkan di Baqi. Dan dimakamkan di Baqinya itu juga dengan keterlibatan Khalifah Umar bin Khattab. Artinya Khalifah Umar bin Khattab ikut mensolati jenazahnya Usaid bin Hudzair, dan kemudian ikut menguburkannya di pemakaman Baqi. Dan beliau itu wafat sekitar tahun 20 Hijrah ya. Wafat sekitar tahun 20 Hijrah, itu kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa 2 tahun setelah peristiwa wabah taun Amwas itu. Meskipun kalau Usaid bin Hudzair itu wafatnya memang tidak ada kaitannya dengan wabah taun Amwas itu. Dan tahun 20 Hijrah kan, Usaid bin Hudzair wafat tahun 20 Hijrah ya. Taun Amwas itu terjadi pada tahun 18 Hijrah, dan Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah. Artinya Usaid bin Hudzair itu wafatnya kurang lebih 9 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Demikianlah riwayat singkat tentang sahabat mulia yang bernama Usaid bin Hudzair. Mudah-mudahan riwayat singkat ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan, dan kita bisa mengambil keberkahan dari semua yang telah diuraikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.